Hai guys, jadi ini adalah bahan-bahan dasar yang dibutuhkan untuk pembuatan adonan donat. Nih, kalian bisa lihat nih. Aku sebutin satu-satu ya guys. Ini yang pertama adalah tepung terigu protein tinggi. Kalian bisa cari ya di toko terdekat kalian. Ini sekitar 300 gram. Lalu ini adalah aku campur dengan tepung protein sedang. Ini sekitar 200 gram ya. Lalu ini aku tambahkan dengan kentang 200 gram yang sudah dikukus dan dihaluskan. Lalu ini aku tambahkan dengan susu bubuk sekitar 3 sendok makan. Lalu aku tambahkan gula pasir ini sekitar 6 sendok makan. Lalu ini adalah mentega cair. Kenapa aku pakai mentega cair? Karena mentega cair ini menurut aku mempermudah untuk menyatukan adonan dan juga rasa. Jadi aku pakai mentega cair di awal pembuatan adonan. Ini adalah kuning telur. Aku pakai 4 butir kuning telur. Kuning telurnya aja ya guys. Kenapa aku pakai kuning telur aja? Karena kalau kita campurkan dengan putih telur itu akan membuat adonan itu beresiko untuk menjadi keras nantinya setelah digoreng atau bahkan setelah beberapa hari bisa keras. Jadi aku pakai kuning telurnya aja ya guys. Ingat, kuning telur aja. Terus aku pakai ragi instan sekitar 1,5 sendok makan dan juga baking soda itu sekitar seujung sendok teh ya guys. Jadi dikit aja, segini deh pokoknya ya, untuk setengah kilo donat kentang. Jadi aku pakai segini baking sodanya. Pokoknya dikira-kira aja deh ya, jangan banyak-banyak. Tapi kalau misalkan kalian di rumah nggak ada baking soda juga bisa di skip. Jadi cukup pakai ragi instan aja. Kenapa aku pakai baking soda? Karena untuk membuat adonan itu mengembang menjadi lebih sempurna aja guys, lebih bagus gitu. Terus ini aku pakai garam sekitar 1 sendok teh ya. 1 sendok teh. Kenapa pakai garam? Garam ini nanti berfungsi untuk mengikat adonan itu untuk menjadi lebih kalis. Jadi supaya adonan itu nggak kemana-mana dan nggak putus gitu. Terus aku pakai air es itu sekitar 240 ml. Air es ya guys, bukan air hangat ataupun air biasa. Nah ini dia tadi. Oke, ini adalah bahan-bahan yang sudah saya sebutkan dan ini untuk setengah kilogram donat kentang ya guys. Oke, kita lanjut step selanjutnya untuk melakukan adonan ya, pembuatan adonan. Oke, kita campurkan dulu semua adonan yang kering. Kita campurkan semua yang kering. Ini adalah tepung terigu protein tinggi, lalu tepung terigu protein sedang, kita campurkan semua. Lalu susu bubuk kita campurkan semuanya. Lalu setelah susu bubuk kita campurkan ragi instan dan juga baking soda ya. Ini kita aduk-aduk sampai merata. Oke guys, step selanjutnya kita akan mencampurkan beberapa adonan yang cair untuk kita satukan terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah margarin cair, lalu kita akan larutkan dengan gula. Kalau aku lebih suka seperti ini ya guys. Aku ngelarutin gula ke margarin. Lalu ini kita haluskan dulu sampai benar-benar larut ya guys. Nah setelah kita mencampurkan gula ini supaya larut, untuk mempermudah larut lagi langsung campur dengan telur ya guys. Ini telurnya aku campur sampai bersih ya, pokoknya telurnya sampai bersih, lalu kita aduk-aduk ya guys habis ini. Setelah kita mencampurkan dengan telur, lalu kita tambahkan sedikit air. Airnya itu nggak akan aku kasih semuanya guys, karena air es ini nanti aku bakal pakai untuk adonan yang
selanjutnya ketika udah dicampur ke tepung. Jadi di sini sedikit aja. Ini kita aduk-aduk ya guys, pokoknya sampai rata. Kita aduk-aduk sampai rata. Nah, udah gitu guys, adonan selanjutnya kita akan masuk ke tahap dimana tepung ini akan kita campur dengan kentang terlebih dahulu. Nih, jadi aku campur pakai kentang terlebih dahulu ya, lalu kita bejek-bejek kayak gini. Pokoknya kita bejek-bejek ini. Mulailah masukkan dengan mentega, margarin cair, telur dan juga gula yang sudah kita satukan dengan air juga tadi. Ini sedikit demi sedikit ya guys, jangan langsung supaya adonannya ini menjadi halus ya, karena kita tidak tahu kelembapannya itu seberapa lembab tepung terigunya ini ya guys. Jadi pokoknya kita sedikit demi sedikit ya guys, diaduk terus. Campurkan dengan sedikit demi sedikit air ya, sedikit demi sedikit. Kenapa sedikit demi sedikit? Karena takutnya kalau langsung semua dari takaran air ini, maka bisa jadi akan terlalu lembek mungkin ya guys. Jadi menurut aku akan lebih baik step by step. Ini main lagi sedikit demi sedikit. Oke, nanti lalu kita aduk lagi ya guys. Nah, ini udah aku campurin dengan margarin ya guys. Aku mau aduk-aduk dulu ya. Maaf tadi aku nggak videoin pas aku tuangin margarin. Ini pokoknya masih kelihatan nih kuning-kuning, ini masih ada margarinnya. Aku aduk-aduk dulu ya guys. Karena keterbatasan media dan peralatan, jadi aku aduk-aduk dulu. Pokoknya ini intinya aku aduk-aduk pakai margarin ya guys. Nah, ini adalah adonan setelah aku campurkan dengan margarin. Minyak ya guys, sedikit minyaknya kalian bisa pakai minyak apa aja ya, sedikit aja nih. Kalian bisa pakai minyak ya. Oh ya guys, aku hampir lupa untuk kasih garam. Jadi ini garamnya ini sebenarnya aturannya itu setelah margarin ya guys, baru minyak. Supaya ini kandungan gluten di sini tuh benar-benar mengikat adonan ya. Oke, kita campurkan dengan Nah nih guys, ini karena aku tadi lupa untuk menyisakan tepung terigu di tempat yang terpisah yang sesuai dengan takaran tadi. Jadi ini karena adonannya agak sedikit lengket, jadi aku sedikit taburin tepung terigu ya, tepung terigu. Nih guys ya, adonannya udah kalis. Kalian bisa pakai metode ulenin seperti kayak mencuci atau dengan kayak dibanting-banting gitu di meja kerja ya, papan ulen. Nah ini udah kalis kayak gini, kita istirahatkan kurang lebih 30 atau sampai 50 menit. Itu tergantung kondisi suhu di tempat kalian. Semakin suhu udaranya itu panas, itu semakin cepat adonan itu mengembang dengan sempurna ya. Tapi kalau suhu di tempat kalian dingin, itu mungkin lebih lama kita melakukan fermentasinya ya guys ya. Oke. Ini adonan ini udah kalis. Kalau udah kalis kayak gini guys, kita istirahatkan sekitar kurang lebih 50 menit ya. Kalian bisa pakai tutup kain atau kain apapun supaya udara di dalamnya itu menjadi lebih hangat. Kita buka. Nih, adonan ini bisa mengembang menjadi 2 kali lipat dari adonan sebelumnya ya guys. Kita kempiskan adonan ya guys. Sorry agak sedikit goyang. Kenapa harus dikempiskan? Untuk menghilangkan udara yang ada di dalam adonan. Karena kalau udara ini masih banyak di dalam adonan, itu akan membuat donat itu nantinya itu akan terlalu membal dan kopong gitu guys. Oke guys, ini aku mau proses untuk ngebulet-buletin. Kalian bisa timbang per satu
donat tuh bisa pakai timbangan atau bisa dikira-kira. Aku siapin juga tepung supaya nggak terlalu lengket juga pas ngebulitinnya. Bisa kayak gini caranya, balik kayak gini biar halus. Tap kayak gini. Nah, udah kayak gini, kalian bisa letakkan di tempat. Kalau kita nggak langsung goreng itu dia mulai mengembang berlahan-lahan lagi. Jadi kalian wajib banget untuk kempiskan adonannya tuh supaya udaranya ini nggak bikin adonan itu menjadi kopong, guys. Ini biasa aku kempiskan, lalu kita nanti bulat-bulatkan gitu ya, guys. Ini minyaknya harus benar-benar pas panasnya ya, jangan terlalu panas dan jangan terlalu rendah juga suhu. Minyaknya juga jangan terlalu sedikit. Kalau warnanya nih udah hampir kecoklatan kayak gini, ini udah harus diangkat ya, guys. Nah, guys, sekarang udah jadi donatnya. Nih sekarang kita cobain ya, guys. Wow. Lembut banget. Kalian bisa cobain di rumah. Sumpah ini lembut. Wow, enak banget, guys. Teksturnya benar-benar lembut ya. Buat kalian yang di rumah yang suka banget sama donat, kalian wajib cobain resep ini ya, guys. Kalau kalian pengen bikin yang agak berat, itu kalian tepung terigu protein sedangnya yang dibanyakin. Cuman karena aku pengen bikin yang lebih ringan, ini donatnya jadinya aku pakai tepung terigu yang protein tingginya agak lebih banyak. Oke, guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. See you on the next video. Bye. Semoga kalian suka.